Saya dari Universitas Sultan Ageng Tayasa, dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih tujuan penggunaan jangka sorong, yang kedua, bagian-bagian jangka sorong, dan yang ketiga, cara menggunakan jangka sorong. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Meteorologi Industri. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu tujuan penggunaan jangka sorong. Yaitu yang pertama, untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang atau pada pipa. Contohnya ini mengukur diameter dalam sebuah pipa. Ya, kelihatan kan? Nah, selanjutnya untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Contohnya mengukur kedalaman paku keling. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian jangka sorong. Di sini yang pertama ada skrup pengunci. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci hasil pengukuran, sehingga hasil pengukuran tidak akan berubah ketika dipegang dan hasil pengukurannya tepat akurat. Kemudian yang kedua ada rahang luar. Nih, yang ini rahang luar. Bagian ini untuk mengukur satuan panjang, diameter luar sebuah silinder, atau untuk mengukur ketebalan bentuk dimensi lainnya. Kemudian yang ketiga ada rahang dalam. Yang ini rahang dalam. Bagian ini berfungsi sebagai pengukur bagian diameter dalam suatu benda. Kemudian yang keempat ada skala utama. Nah, bagian ini berfungsi untuk menentukan nilai yang menunjukkan hasil pengukuran yang satuannya dalam milimeter, sentimeter, atau ada juga yang dilengkapi dengan satuan inci. Kemudian di sini ada skala Nonius. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,05 mm. Nah, yang keenam pengukur kedalaman. Yang ini. Bagian ini berada di ujung dari jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur bagian kedalaman suatu benda atau kedalaman sebuah lubang. Baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Contoh, di sini saya akan mengukur ketebalan dari kampas kopling. Langkah yang pertama itu geser rahang luar, kemudian jepit benda tersebut. Nah, setelah terjepit, kemudian langkah selanjutnya adalah mengunci screw lock. Tujuannya agar hasil ukuran yang dilakukan ini tidak berubah jika ada getaran dan tersenggol. Kemudian kita catat dengan nilai yang sesuai, dan catat nilai pada skala utama yang dihasilkan dari pengukuran. Perhatikan nilai pada skala Nonius yang tepat sejajar dengan skala utama.
Kemudian tentukan nilainya dengan mengalihkan hasil skala Nonius dengan 0,05 mm. Dan yang terakhir, jumlahkan nilai pada skala utama dengan skala Nonius. Nah, di sini coba kita lihat hasil dari pengukuran ketebalan kampas kopling. Di sini hasilnya angka menunjukkan 3,70 mm. Contoh soal, misalkan tebal suatu benda diukur dengan jangka sorong dan hasil pengukurannya seperti pada gambar di bawah ini. Ya, nilai pada skala utama sebelum garis 0 dari skala Nonius adalah 1,4 cm atau 14 mm, dan garis pada skala Nonius yang tepat segaris dengan salah satu garis pada skala utama adalah garis kelima atau panah biru. Maka nilai pembacaan pada skala Nonius adalah 5 dikali 0,05 sama dengan 0,25 mm. Jadi nilai pembacaan jangka sorong adalah 14 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 14,25 mm. Jadi kesimpulannya, jangka sorong adalah suatu alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan tingkat ketelitiannya ada yang 0,02 mm, 0,05 mm, dan 0,1 mm. Keunggulan penggunaan jangka sorong adalah dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, maupun kedalaman suatu benda.